Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini kita ada kegiatan kombel, yaitu kombel umum yang diisi oleh guru BK, guru seni budaya, guru PKN, sama guru PJOK. Saya akan membahas tentang RTL atau rencana tindak lanjut bersama kombel umum SMA Negeri 1 Rantau. Sebelumnya saya Muhammad Fuad sebagai narasumber yang berjudul Festival Permainan Tradisional. Dan ini dilatar belakangi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu peserta didik sebagai fasilitator dan motivator yang selaras dengan kurikulum merdeka, seperti tujuan pembelajaran yang mengarah ke dalam aspek yaitu sikap, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor, keterampilan. Sebagai guru PJOK, ketiga tujuan pembelajaran pasti ada, tapi kalau pembelajaran lain mungkin hanya punya satu atau dua aspek. Selanjutnya, permainan tradisional merupakan budaya yang harus dilestarikan dan sebagai sarana melatih siswa untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat. Penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran jasmani, dan sport education model atau SEM di lingkungan sekolah melalui permainan tradisional, egrang, bakiak, hadang, dan lari balok. Ini situasional aja, kalau ada penambahan permainan bisa pas hari H kita bikin. Karena ini Bapak Ibu, SEM ini kita hanya sebagai fasilitator. Kita tidak ikut ambil bagian, hanya sebagai yang mendampingi saja. Jadi karena anak-anak jadi panitia anak-anak, jadi peserta anak-anak, jadi pelatih anak-anak, jadi juri pun anak-anak. Jadi kita hanya sebagai fasilitator. Jadi semuanya yang bekerja hanya peserta didik. Oke, selanjutnya, tujuan dari program ini ialah melestarikan budaya melalui permainan tradisional, mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, diantaranya sehat secara fisik, sehat secara jiwa, dan sehat secara sosial. Selanjutnya, mengembangkan pola hidup sehat dan kesadaran untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat melalui aktivitas jasmani. Untuk capaian dan hasil yang diharapkan, tentu kita mengharapkan anak-anak kita mencapai hasil yang maksimal. Dan ini rencananya dengan arah dan bimbingan guru, siswa dapat bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuat. Implementasi SEM diharapkan siswa mampu memiliki pengalaman seperti dunia nyata dengan cara menggali bakat dan minat siswa melalui implementasi SEM. Sebagai guru, mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selanjutnya, mampu membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharmonia, kedua mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, lima bernalar kritis, dan enam kreatif. Dengan
mengeksplorasi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai sarana melestarikan budaya. Terakhir, kesadaran untuk selalu menerapkan budaya hidup sehat dan bergerak sepanjang hayat. Selanjutnya, program dan kemitraan. Pengembangan permainan tradisional dengan penerapan sport education model berbasis budaya, aman, menarik, dan bisa dinikmati semua orang. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, warga sekolah dalam pelaksanaan program festival permainan tradisional. Kegiatan festival permainan tradisional akan diadakan kira-kira akhir semester dengan semua kelas 10, 11, dan 12. Selanjutnya, aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Aset manusia, kolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya. Aset sosial, kerjasama dengan orang tua, masyarakat, komite. Aset fisik, ruang kelas, LCD proyektor, sound system, lapangan yang digunakan untuk kegiatan. Aset budaya, melestarikan permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Lanjut, aset alam ataupun lingkungan, memanfaatkan bambu, kayu, atau benda lain yang ada di lingkungan sekolah untuk membuat permainan tradisional. Nah, jadi ini Bapak Ibu, untuk pembuatan alat itu pun juga peserta didik yang buat, seperti bambu untuk membuat egrang, kayu untuk membuat tali balok, dan seterusnya. Aset politik, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Aset finansial bisa di dana bos. Lanjut, rencana evaluasi. Jadi setiap kegiatan ataupun event ataupun pertandingan pasti ada rencana evaluasi, yaitu dari observasi lanjut ke evaluasi setiap kegiatan dan umpan balik. Umpan balik diharapkan umpan balik yang umpan balik yang membangun untuk kita dapat melakukan kegiatan ataupun event berikutnya. Dan setiap kegiatan ataupun pertandingan pasti ada tantangan. Yang pertama, bentrok dengan kegiatan sekolah lain. Yang kedua, cuaca ini bisa hujan ataupun panas terik. Yang ketiga, konsentrasi semangat dari semua pihak. Anak-anak tuh kayaknya tidak semua yang semangat, pasti ada yang tidak semangat. Jadi itu tantangan berat untuk kita semua. Dan yang terakhir, kerusakan alat. Nah, jadi itu kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut festival olahraga tradisional. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau ada yang kenal, ini PKI PJOK Tapin 2024 gelombang pertama. Ada guru-guru SD, SMP, dan saya sebagai guru SMA 1 orang. Sekian presentasi dari saya hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.